Ketika para Anunnaki di bawah dominasi Enlil masih menguasai wilayah sekitar Mediterania dan Teluk Persia, memperlakukan manusia sebagai budak untuk menambang emas, mineral yang sangat diperlukan bagi planet mereka yang sekarat. Enki, yang juga dikenal dengan nama Poseidon atau Neptunus, memahami bahwa Anunnaki bukanlah penguasa planet bumi, dan hal tersebut ditakdirkan ada di tangan manusia. Dialah yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kecerdasan spesies primitif hominid dengan proses rekayasa genetika, menjadikan mereka spesies yang lebih cerdas, yang bisa menjadi wadah dari jiwa-jiwa vibrasi tinggi. Enki membawa 12 anak manusia menuju kepulauan di Samudra Atlantik, menjauh dari dominasi Enlil. Seorang filsuf Yunani kuno bernama Plato, yang hidup sekitar tahun 428 sampai 347 sebelum Masehi, menggambarkan peradaban Atlantis dalam dua dialog filosofisnya, Timaeus dan Critias. Menurut Plato, peradaban Atlantis berada di kepulauan yang terletak di samudra yang luas, di luar pilar Hercules, yang kini dikenal sebagai Selat Gibraltar. Plato menceritakan bahwa Atlantis adalah sebuah peradaban yang tinggi dan makmur, dengan teknologi, arsitektur, dan organisasi sosial yang sangat maju. Peradaban Atlantis diperintah oleh 10 raja yang merupakan keturunan dari dewa Poseidon dan wanita manusia. Setiap raja menguasai satu dari 10 wilayah di pulau tersebut. Kisah tentang Atlantis yang diceritakan oleh Plato mengacu pada catatan kuno yang disimpan oleh pendeta-pendeta Mesir. Plato mengklaim bahwa Atlantis mengalami kemerosotan moral dan kejatuhan. Dalam waktu sekitar 9.000 tahun setelah zaman para pendiri awalnya, Atlantis dilanda bencana besar yang menyebabkan pulau itu tenggelam ke dasar laut dalam waktu yang singkat. Pada tanggal 2 September 1968, arkeolog Joseph Manson Valentine, Jack Mayol, dan Robert Engoff menyelam di kedalaman 5,5 meter di lepas pantai barat Laut Bimini Utara di Kepulauan Bahama. Dan mereka menemukan serangkaian blok batu kapur yang ditata dalam pola linier, menyerupai jalan yang membentang hampir lurus sempurna sejauh 800 meter. Pada tahun 2001, Pauline Zalitsky, seorang insinyur kelautan, dan suaminya Paul Weinzweig menemukan bangunan batu misterius yang terletak sekitar 650 meter di bawah permukaan laut. Struktur itu ditemukan menggunakan peralatan sonar canggih untuk memindai dasar laut seluas 2 km persegi di lepas pantai barat Kuba. Setelah dianalisa, Zalitsky mengamati adanya formasi yang tidak biasa, berupa balok halus, puncak, dan bentuk geometris. Beberapa balok tampak seperti dibangun dalam bentuk piramida dan lingkaran, mencerminkan reruntuhan kota yang tenggelam. Atlantis, sebuah peradaban di kepulauan Samudra Atlantik yang telah tenggelam, menyisakan beberapa pulau yang kita kenal sebagai Cape Verde, Azores, Bermuda, Bahama, dan Kuba. Sekitar 15.000 tahun yang lalu, Atlantis adalah tempat di mana para pengunjung dari berbagai bintang di seantero galaksi datang ke planet bumi. Mereka berbau dengan 300 juta penduduk Atlantis, menciptakan keberagaman ras manusia dan membagikan pengetahuan, menjadikan Atlantis bangsa dengan peradaban maju yang menguasai dunia. Kehancuran peradaban Atlantis terjadi secara bertahap, kombinasi dari perpecahan, peperangan, dan bencana alam. Sebelum kehancuran terakhir mereka, penduduk Atlantis yang mengamati angkasa mengetahui bahwa siklus akhir peradaban mereka telah tiba. Lalu sebagian dari mereka bermigrasi ke Amerika Selatan, Afrika, Eropa, dan Mesir, melestarikan budaya, pengetahuan, dan peradaban mereka. Sekitar 12.900 tahun yang lalu, hujan meteor membombardir wilayah Amerika Utara dan sebagiannya menghantam Samudra Atlantik, menyebabkan tsunami besar, menyisakan kisah banjir besar Nabi Nuh yang legendaris. Periode Dryas Muda yang ditandai dengan peristiwa itu mengubah iklim bumi dan menaikkan permukaan air laut, menenggelamkan daratan Pulau Atlantis. Peristiwa itu juga menjadi akhir dari era kekuasaan Anunnaki di bumi. Mereka pulang ke planet yang jauh di konstelasi Cygnus, meninggalkan manusia untuk menjalankan takdirnya sebagai penguasa bumi.
Bayangkan peradaban Atlantis dengan bangunan piramida besar, jalanan berbatu teratur, dan kuil-kuil yang dicat merah, putih, hitam, dan terkadang dilapisi emas dan perak. Saat ini kita bisa melihat kemiripannya dari sisa-sisa peninggalan suku Aztec di Amerika Selatan dan Minoa di Pulau Kreta. Atlantis telah tertanam kuat dalam pikiran bawah sadar kita, menjadi misteri yang menginspirasi kekaguman, spekulasi, dan keinginan untuk mengungkap misteri masa lalu manusia.